Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Panji Putra Pratama dari kelas 5 berasal dari kota Jambi. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang sedikit mengganjal di pikiran saya. Baiklah, pertanyaan pertama. Jadi di Indonesia ini ada beberapa budaya yang mungkin menjadi hal lumrah. Contohnya seperti hal-hal pamali, dan kemudian sering saya ditemukan waktu kondangan seperti penangkal hujan. Contohnya seperti kayak cabai kemudian bawang ditusuk gitu, ya itu agak aneh menurut saya. Kemudian ya ilmu putih gitu Ustaz. Ilmu putih yang kayak melakukan amalan-amalan puasa terus mendapat ilmu kebal. Apa itu termasuk syirik Ustaz? Dan pertanyaan saya yang kedua, itu jadi ada beberapa oknum yang berasal dari golongan-golongan kiai atau ustadz, bahkan yang menurut saya memiliki ilmu agama yang dalam, tinggi bahkan. Kok bisa melakukan hal yang kejam, maaf nih Ustadz, seperti kayak kekerasan seksual terhadap murid-muridnya. Kok bisa Ustadz? Padahal mereka kan orang-orang yang memiliki ilmu yang iman yang tinggi. Dan yang ketiga, ada dalam Al-Quran itu intang surullah yang surukum. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Mengapa harus kayak hamba-hambanya yang menolong untuk berusaha untuk agama sendiri? Kenapa tidak Allah langsung yang menolong untuk agamanya? Seperti contohnya pada Al-Palestina ini mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu di sini. Duduk. Selesai dijawab baru boleh nanti pindah. Oke Bu ya, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa nih Bu ya. Di sini sering enggak ada ini? Apa namanya pawang hujan? Kan itu yang ditanyakan. Namanya siapa? Namanya Panji Bu ya. Panji. Bintang film ya. Panji manusia milenium gitu ya. Oke. Baik Bu ya, luar biasa pertanyaannya berkenaan dengan penangkal hujan, muti, ilmu kebal, lalu persoalan kiai Ustadz Cabul, ya kan? Lalu persoalan kenapa nggak Allah aja yang nolong agamanya sendiri gitu ya. Oke, silakan Bu ya. Oke, yang lain tenang, kita dengarkan jawabannya Bu ya. Yang nanya namanya siapa tadi? Panji. Alamat gitu Bu ya. Ini pertanda apa ini? Cuma satu ini. Nggak jelas. Oke. Ini pertanyaannya diborong oleh Panji Al-Jambi. Kelas 5 ya. Kelas 5. Kitabul Istisqa, bab tentang meminta di situ disebutkan hadis Nabi SAW lagi khutbah Jumat, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kampung kami lagi paceklik, lagi kekeringan kemarau, tolong doa. Maka Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma sayyibna, ya, sayyiban kathiran. Maka tolong doakan berhentikan hujan. Maka pawang hujan ini bisanya cuma nahan hujan. Itu pun kalau Allah izin. Kalau Rasulullah SAW setelah minta hujan turun, sekarang minta, ya Allah hentikan hujan. Berhenti hujannya. Berhenti hujannya. Kita juga ngalamin hal yang sama kemana-mana aja. Sering majelis. Sekarang udah gak berani lagi, kalau hujan-hujan aja. Takut orang kemudian mengkultuskan. Lagi panas kita doa, ya Allah tolong tutup. Cuma 5 menit langsung kututup semua. Gerahnya bukan main. Kututup langsung, ya kejadian itu dulu di salah satu tempat di Sumatera juga. Di tempat yang gak jauh beda, ya, kota yang agak tipis-tipis beda. Kita lagi maulid. Saya hampir selesai, cuma tinggal 5 menit saya lagi. Tiba-tiba hujan mau turun. Kita ngomong, ya Allah, tolong tahan sebentar. Terus kita canda, malaikat rahmat tahan bentar ya. Itu angin putar, pergi lagi.
Ini tahadus bin ni'mah. Kan nikmat Allah boleh diceritain loh. Afa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surat Thaha ayat terakhir. Nikmat Allah ceritain. Kenapa saya berani begitu? Karena Nabi kita mengajarkan itu. Bukan berarti saya ini payung hujan, ya. Jadi seorang guru agama harus siap-siap jadi pawang hujan yang syar'i. Yang apa? Yang syar'i. Rasulullah itu kalau lagi minta hujan yang paceklik, tangannya ngangkat sampai kemudian mohon maaf, ya, ketiak beliau yang indah sekali putih itu tampak. Beda kalau kita kunut kan begini aja ya. Ini langsung. Nah, jadi pawang hujan itu sebenarnya salah satu skill Rasulullah SAW yang diwariskan kepada pewarisnya. Sayang para pewaris membid'ahkan. Akhirnya yang pakai dukun. Jadi para kiai ini wajib punya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Mbah Idris Cirebon. Mbah Idris Kamali, mantunya sendiri. Itu pakar pawang hujan. Pawang hujan. Tapi riadah beliau kiai, setahun puasa untuk muridnya, setahun puasa untuk gurunya, setahun puasa untuk dirinya dan keluarganya. Nggak ada kiai hari ini kuat dua. Maka kalau doa untuk santri muridnya seperti berdoa untuk anaknya, maka doa ulama untuk umatnya seperti doa Nabi untuk umatnya. Ya, baru doanya mustajab. Jadi pawang hujan boleh nggak? Pakai simbol-simbol nggak ada masalah. Ini simbol nggak? Namanya doa birrumuz. Doa apa? Doa dengan simbol. Memindahkan rida selendang, serban dari kanan ke kiri. Allahumma hawwil alaina, gitu. Gitu doanya. Ya Allah, gantilah musim kami. Memindah itu doa simbolis. Orang kita doa simbolisnya lebih kreatif. Ditaruhlah apa tadi? Pisang, cabai. Itu bukan syirik. Itu namanya doa simbolis. Itu hukumnya tidak syirik, tidak haram. Yang penting yang melakukan pewaris Rasulullah SAW mengerti ilmu tauhid. Kalau nggak ngerti nggak usah lakukan, mending ditinggalkan. Nah, jadi pelakunya siapa? Mesti orang yang belajar akidah ahlus sunnah. Apalagi yang tadi yang kedua? Ilmu kebal. Ente mau? Tadi yang duduk di sini tuh gurunya, mursyidnya itu. Ada dua tadi kan? Nah, dua-duanya jago itu. Ada ilmunya. Hadis Abu Daud, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Itu istighosah kita itu isinya. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, tidak ada yang dapat merusak, mengganggunya, memudaratinya, baik yang dari langit, malaikat, apapun dari bumi, semua makhluk, mau jin, mau hewan, mau golok, mau apapun, gak sanggup. Maka Syekh Abdul Somad Palembani itu gak bisa ditembak, gak bisa dibunuh oleh Belanda. Setelah pindah ke negeri Siam, baru ketahuan caranya. Beliau lagi lalai, lagi lengah, itu diputus badannya, kepala sama badannya. Ada. Ya. Jadi ilmu debus itu bukan ilmu syaitan. Kecuali ente bersekutu dengan syaitan. Jadi ilmu debus ini pakai Bismillahil lazi la yadurru ma'asmi. Itu yang dibaca. Coba tanya sama beliau tadi itu. Bacaannya itu. Lalu baca Kul hu Allah dan segala macam. Ada zikirnya, itu rahasia ente gede dulu ya. Gak usah belajar debus lah sekarang. Sekarang ngaji kitab dulu. Ntar kalau mau nanti saya hantarkan ke ulama-ulama pewaris Bismillahillazila yadurru ma'asmi. Itu ada ya. Yang tempat duduk ente tadi tuh. Masih ingat gak yang ada jenggotnya tadi tuh? Itu jangankan ente, setan aja takut sama beliau. Ya. Apalagi yang kedua, mutih.
Mutih, mutih dulu ya. Mutih itu, tahu mutih nggak? Bukan pakai bedak putih, bukan. Mutih itu makan yang hanya nabati, tidak memakan yang bernyawa. Itu namanya tirakat mutih. Mutih itu latihan ulama-ulama ahli zikir yang melakukan khalwat. Khalwat itu diri. Supaya mengendalikan nafsu. Jadi nafsu kita ini berkait dengan makan. Nafsu birahi berkaitan dengan makan hewan yang birahinya kuat. Yang suka kawin apa? Kawin mulu, kambing tuh, kambing. Apa? Kucing jangan dimakan, Pak. Apalagi sapi, kuda, ya. Yang hewan-hewan ini kan suka kawin. Kalau ente makan itu energi birahinya pindah ke kita. Maka ustadz-ustadz yang mengalami ya syahwat yang coba mutih, nanti syahwatnya bisa diatur. Ya. Tapi jangan lebih dari 20 hari, selewat 20 hari makan daging lagi. Ini pesan dari Maulana Khalid yang beliau punya murid mursyid di Jabal Abi Kubais namanya Abdullah Afandi An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Apa kata beliau? Kalau orang mutih gak boleh lewat 20 hari. Kalau lewat 20 hari nanti energi di badannya ngambil dari tulang. Makanya orang begitu kurus. Maka biasanya di surau-surau suluk hari ke-20 makan kambing ya. Tanya sama dokter. Jadi kita tidak mengharamkan hewan bernyawa secara mutlak ya. Jadi itu boleh bahkan dilakukan setiap hari, tapi setiap hari 20 batalkan ya. Terus apa lagi? Kenapa ada kecabul? Oke. Kiai itu yang cabul apanya? Kitabnya. Bukan, apanya yang cabul? Syahwatnya. Si kiai, dia kiai baru ilmunya. Belum waman nahan nafsa anil hawa. Kiai dalam bab menahan nafsu. Jadi kiai ini macam-macam. Sama dokter macam-macam enggak? Ilmu ada ilmu fikih, orang pakar fikih belum. Yang pakar untuk mendidik jiwa belum tentu dia pakar ilmu fikih dan sebaliknya. Maka kiai-kiai baca kitab kuning ini kadang-kadang kalau tidak mau belajar cara merawat kolbu akan mengalami hal itu 1, 2. Dan itu normal terjadi. Kenapa? Ini tidak hanya terjadi di pemuka agama tertentu. Semua agama manapun akan mengalami itu. Kalau dia tidak belajar mendidik jiwa. Untuk kiai-kiai begitu wajib dia punya guru mursyid yang mengajarkan cara puasa syahwat. Wajib. Jadi jangan sibuk cuma ngajar santri, nanti ente modusin santri nanti ya. Nah, kita doakan jika itu terjadi, Allah sembuhkan itu penyakit jiwa sebenarnya, tapi orang begitu marah disebut sakit jiwanya. Padahal kata penyakit di situ bermakna birahinya lagi sakit. Bukan orang sakit jiwa, bukan ya. Nah, semoga segera Allah sembuhkan. Cari guru yang dapat mendidiknya. Nah, dan terakhir apa? Sudah. Intan surullah yang surkum. Ente lagi ngelawan Allah nih. Jika engkau menolong Allah, Allah pasti kamu gitu ya. Ini. Apa kata Nabi? Man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Imam Tirmizi. Siapa yang mentafsir Quran dengan pikirannya sendiri, siap-siap masuk neraka.
Jadi Quran itu tidak dapat ditafsir hanya dengan bahasa Arab. Jika berkaitan dengan akidah, tafsirkan dengan kaidah ilmu akidah. Ini contoh nih, kalau dipakai logika ente, nanti Allah begini, Summastawa alal ars, Allah bersemayam duduk. Allah intan suruh ibadallah. Kebanyakan kitab tafsir hanya menyebutkan yang pertama. Intan suruh dinallah, hamba Allah, Allah akan tolong kamu. Dari mana tahu caranya? Maka baca nanti usul fikih. Ini Panji dan teman-teman nih ya. Hei yang belakang, kalian nyimak gak? Nyimak gak? Nah, tidak sembarangan kalau udah ngerti bahasa Arab langsung nerjemah. Dalam hadis Imam Muslim, hadis Qudsi, Allah berfirman, perhatiin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya abdi, wahai hambaku, maridtu falam ta'udni. Si hamba bertanya, Allah itu asik, nggak horor kayak ustadz yang horor, ya. Tobat ustadz ya kalau yang horor. Apa kata Allah? Kata si hamba, ya Rabb, kaifa tamridu wa anta Rabbul Izzah. Bagaimana mungkin kau sakit sedang kau Tuhan yang perkasa? Dijawab oleh Allah. Ia berfirman dan mengatakan, maridu abdi falam ta'udhu. Hambaku sakit, engkau tidak jenguk. Maka ketika Allah mengatakan, aku sakit, yang dimaksud sakit hamba, itu dalilnya. Maka jika disebut intan surah, bantulah Allah, yang dimaksud bantu hamba Allah. Bahkan termasuk membantu fuqara masakin, itu termasuk membantu Allah. Nah, hadisnya apa? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian dibantu Allah karena bantu orang-orang du'afa. Cocok lah Pak Kiai ini ketua Basnas ya. Semoga Allah berkahi. Panji ini dapat hadiah enggak Bu ya? Hadiahnya apa Bu ya? Oke. Bu, ini sudah ada tanda tangan Bu ya? Oh, enggak apa-apa. Hadiah untuk Panji. Bu ya, nyerahin. Oke, Panji. Ya.